Halo halo sahabat seiman, kembali lagi bersama Rizky Popan. Kini saya akan menceritakan sebuah cerita dari Alkitab, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Jika kalian belum tahu dengan cerita ini, maka kalian dengarkan dan simaklah dan bayangkanlah. Lalu silsilah Yesus Kristus, kalian bisa pause video ini, pause rekaman ini, kalian bisa di pause dan dibaca silsilahnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari lanjut, let's go. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Oke, sekian, lanjut lagi ya, karena hanya 2 menit doang videonya. Lanjut lagi, lanjut. Matius 2 ayat 1 sampai 23 sampai pasal 3. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di Kana Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintakannya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di Kana Yudea, karena demikian agak tertulis dalam Alkitab Nabi, dan engkau Bethlehem karena Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari padamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem,
Kakaknya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kakak-kakak raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka keempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekiranya, yaitu anak Bethlehem, anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara girama, tangis, dan rakap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak kagak lagi. Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, kakaknya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf bangunlah, diambil anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi sekali lagi dengar ya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, dia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke Gahera Galilea. Sekibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Oke, makasih semuanya telah mendengarkan ocehan saya, bukan ocehan ya, omongan saya untuk menceritakan kelahiran Yesus Kristus. Jika kalian merasa nggak enak gitu dengan suara saya, mohon maaf ya, karena saya nggak bisa pakai mic karena nggak ada mic ya. Terus suara saya jika nggak jelas, mohon maaf. Kalian bisa bacanya dalam Alkitab Matius 1 sampai pasal 3. Kalian bisa bacanya dan kalian bisa renungkannya firman itu sendiri semau kalian, dan kalian juga bisa melakukannya, dan kalian juga bisa men-share kepada orang lain yang belum tahu cerita ini. Kalian bisa share, bisa sharing gitu kan kalian. Jika kalian minta pendapat, silahkan komentar di video ini. Makasih semuanya telah mendengarkannya.